Assalamualaikum teman-teman, halo hai. Kita sudah melakukan perkenalan lewat voice note ya. Mudah-mudahan ketika kita berjumpa di kelas, kalian tidak sampai lupa dengan suara saya gitu loh. Nah, kita akan membahas mengenai di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai prakarya. Nah, prakarya itu adalah suatu produk, barang ataupun jasa yang kreatif dan mempunyai daya jual yang tinggi. Jadi barang ataupun jasa terus kreatif kemudian bisa dijual dengan harga yang tinggi begitu loh. Kemudian di sini ada foto produk Burger King. Siapa sih yang nggak tahu gitu loh ya mengenai Burger King. Nah, menurut teman-teman ini si Burger King ini suatu produk prakarya bukan? Ya, suatu produk prakarya namun tidak bisa dijual dengan harga jual yang tinggi. Kenapa? Karena di situ ada produk yang gagal gitu loh. Ada satu hal yang gagal. Nah, kemudian ini nih, si handphone pecah gitu loh. Ini prakarya bukan? Produk prakarya bukan? Iya, produk prakarya namun tidak bisa dijual dengan daya jual yang tinggi karena si produk tersebut mengalami suatu reject atau suatu produk yang gagal. Nah, kemudian kalau misalkan ini nih, produk suatu prakarya bukan? Ya jelas dong, ini si produk kreatif, kemudian bisa dijual dengan daya jual yang tinggi. Nah, ini adalah produk kakak-kakak kelas kalian gitu loh ya, yang tahun lalu. Nah, ini juga produk prakarya yang kreatif kemudian bisa dijual dengan harga yang tinggi atau daya jual yang tinggi. Ini juga produk kakak-kakak kelas kalian yang tahun kemarin. Nah, ini produk minuman. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah wirausaha atau kewirausahaan. Tapi wirausaha dengan kewirausahaan itu berbeda dong. Kok beda, Bu? Ada bedanya? Oh iya, ada bedanya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail ya. Pengertian kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu adalah kemampuan kreatif, inovatif yang dijadikan dasar dan sumber daya untuk mencari peluang menuju usaha, atau inti dari kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, create new and different, atau bisa dikatakan mencari peluang. Nah, ini di sini entrepreneur juga membahas mengenai idea, plan, action, and startup. Ide itu adalah ide, plan itu adalah rencana, action itu adalah langkah, dan startup itu adalah memulai. Oke, entrepreneur juga membahas mengenai brand, mengenai marketing, mengenai analisis, mengenai visi, misi gitu kan, terus quantity dan lain sebagainya. Kita akan bahas nanti satu per satu. Pokoknya kalian harus ingat-ingat dulu nih si entrepreneur ini berbicara apa aja. Kemudian ini berbicara mengenai tahapan wirausaha. Yang pertama ada memulai, yang kedua ada melaksanakan, terus yang ketiga ada mempertahankan, dan yang keempat itu ada mengembangkan atau innovation. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kenapa sih seorang wirausaha itu harus berani memulai? Kalau misalkan tidak berani memulai, bagaimana akan melakukan suatu usaha gitu loh. Sedangkan untuk memulainya aja nggak mau gitu loh, untuk memulainya aja ogah gitu loh. Terus yang kedua, setelah memulai kita tuh harus berani melaksanakan. Maksudnya melaksanakan itu dari tahap 1, tahap kedua, dan tahap selanjutnya. Terus yang ketiga ini mempertahankan. Kenapa saya memberi contoh, ini ada 2 tangan yang sedang menggenggam erat gitu loh. Cie, jangan membayangkan kemana-mana nih. Itu kan ini membahas mengenai wirausaha gitu loh ya, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Terus yang terakhir itu adalah mengembangkan. Nah, mengembangkan ini berbicara mengenai inovasi atau pengembangan produk. Bisa dengan cara membuat new product, bisa berbicara mengenai varian-varian produk. Nah, itu seorang wirausaha itu harus berani berinovasi. Kemudian tipe wirausaha, yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah jaringan. Oke, terus lanjut ke
UMKM. U-nya itu adalah usaha, M-nya itu adalah mikro, K-nya itu adalah kecil, dan M-nya itu adalah menengah. Kalau usaha mikro itu ciri-cirinya di antara 10 juta sampai. Kita lanjut dulu ke tugas pertemuan pertama ya. Yang pertama, berikan 5 contoh gambar dari wirausaha. Jadi kalian mencari contoh gambar dari wirausaha itu seperti apa. Terus yang kedua, berikan 5 contoh gambar dari wira swasta. Terus yang ketiga, berikan contoh gambar UMKM. Nah, saya akan melanjutkan yang terpotong tadi ya, karena saya tidak pas untuk memberikan gambar dengan suaranya. Oke, kita bahas mengenai UMKM. Jadi usaha mikro itu ciri-cirinya di antara 10 sampai 25 juta tuh modalnya. Kemudian usaha kecil, jadi kecil dengan mikro itu lebih kecil daripada mikro. Jadi mikro, terus kemudian kecil. Nah, kecil. Kemudian usaha kecil itu ciri-cirinya mempunyai modal antara 25 juta sampai dengan 50 juta tuh modalnya. Nah, kemudian kalau usaha menengah itu ciri-cirinya si perusahaan menengah tersebut mempunyai modal antara 50 sampai dengan 100 juta. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan antara wirausaha, wira swasta, dan kewirausahaan nih. Jadi si entrepreneurship itu sebetulnya dinamakan dengan, kalau bahasa Indonesianya itu dinamakan dengan wirausaha. Jadi si wirausaha itu secara singkatnya adalah seseorang yang mempunyai perusahaan atau dikatakan dengan owner. Jadi kalau misalkan orang yang punya perusahaan sendiri gitu loh, milik sendiri, itu dinamakan dengan wirausaha. Nah, sedangkan perbedaan dengan wira swasta itu adalah orang yang bekerja pada orang lain, alias dinamakan dengan karyawan. Nah, itu wira swasta. Dan sedangkan kewirausahaan itu adalah ilmunya, ilmu dari wirausaha. Jadi, kewirausahaan itu adalah suatu ilmunya dari wirausaha dan wira swasta. Nah, tugasnya kita berbicara balik lagi mengenai tugas ya. Tadi kita berbicara tugas ada di pertengahan materi ya. Nah, tugasnya yang pertama kalian yang pertama itu berikan 5 contoh gambar dari wirausaha. Tadi kan saya sudah jelaskan mengenai wirausaha. Nah, terus kalian cari tuh contoh yang mengenai wirausaha itu seperti apa dan bagaimana. Terus yang kedua, itu kalian berikan 5 contoh gambar dari wira swasta. Nah, coba kalian cari tuh gimana tuh wira swasta itu seperti apa dan bagaimana contohnya. 5 gambar. Terus yang ketiga, itu kalian berikan contoh gambar dari UMKM. Dari mikro, kecil, menengah. Terus dikerjakan di Microsoft Word. Yang nggak punya laptop bisa lewat HP-nya, kemudian dikirim melalui grup WA. Terima kasih.